Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pagi kita ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sangat sejuk ini. Masya Allah, ini padahal sudah jam 8 ya. Di pagi yang sangat sejuk ini, dan mudah-mudahan hati kita hari ini juga sejuk gitu ya. Yang aminnya yang ustaz-ustaznya aja. Masya Allah ya. Oh, senyum awal bulan ya. Maka tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kesehatan kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dan kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati kita, nabi kita, teladan kita, nabi yang selalu mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat juga Allah sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya, dan juga kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bisa bertemu dengan Nabi kita, kita bisa bertemu dengan Rasulullah, baik di dunia ataupun nanti kita berkumpul di akhirat. Kita masih dengan ulama kebanggaan kita, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dengan kitab yang beliau karang, Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu Fit Ta'lim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang guru, dan beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya hampir-hampir saja seorang guru itu menjadi seorang rasul. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana cara beliau mengajarkan para sahabat, metode-metode beliau dalam mengajar dan sebagainya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai di metode yang ke-15 ya, yang ada bukunya, silahkan dibuka di halaman 211 agar sama-sama kita baca. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan jawaban lebih banyak dari yang ditanyakan. Arti banyak itu tidak semua. Kalau ada orang yang jumlah pertanyaannya 1 tapi jawabannya 100, ini namanya orang gila. Kalau ada pertanyaannya 1 atau dijawabnya 10, nah ini orang gila juga.
Tapi Nabi memberikan jawaban yang lebih banyak. Bukan berarti banyak sekali, tidak. Ya. Jawabannya mungkin satu, ya. Tapi di belakangnya ada sedikit penjelasan satu ataupun dua hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi tidak memberikan semua informasi-informasi yang mungkin bahkan kita tidak butuh, kita tidak perlu. Kalau ada yang bertanya kepada kita misalkan, yang mana jawabannya itu cuma dua, na'am ataupun la, iya ataupun tidak, maka kita usahakan jangan cuma jawab iya ataupun tidak. Kasihan yang nanya. Antum bayangkan bertanya kepada seseorang, sudah makan belum? Sudah, misal. Udah gitu aja. Ya. Hari ini ke sekolah atau tidak? Tidak. Besok kita libur enggak? Besok kita libur enggak? Iya. Udah gitu aja. Tapi berikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Iya. Kemudian berikan sedikit penjelasan. Tidak. Berikan sedikit penjelasan. Jangan hanya menjawab na'am ataupun la. Atau di WA nih, ya gitu, tidak gitu. Ya, berikan penjelasannya. Maka inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau memberikan jawaban lebih banyak dari yang ditanyakan, kalau itu menurut beliau penting. Ya. Terkadang Nabi kita SAW memberikan jawaban yang lebih banyak dari apa yang ditanyakan. Jika beliau melihat penanya perlu mengetahui lebih banyak dari pertanyaannya. Ini merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang beliau dan luhurnya perhatian beliau terhadap orang-orang yang ingin belajar dan mendalami agama. Jadi salah satu bentuk kasih sayang kita seperti itu. Kita sayang kepada orang yang bertanya. Kita perhatian kepada orang yang bertanya. Ya. Setelah mereka bertanya, kita tidak hanya menjawab iya ataupun tidak. Maka saat ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita usahakan siapapun yang bertanya kepada kita, anak-anak kita ataupun teman-teman kita, ya, maka jangan hanya dijawab dengan jawaban iya ataupun tidak. Ya. Jangan pelitlah dalam jawaban. Kasih sedikit lagi. Ini kaidahnya. Ya. Rumus yang diberikan oleh Rasulullah seperti ini. Lalu Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah memberikan beberapa contoh di hadapan kita. Mungkin banyak sekali contoh-contohnya, tapi beliau hanya memberikan dua contoh bagi kita. Contoh pertama, bahwasanya Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Abu Daud. Redaksi di sini adalah milik Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'ala rajulun." Ini contoh yang pertama. Contoh bahwa Nabi memberikan jawaban itu lebih dari pertanyaan. Tidak hanya menjawab iya ataupun tidak. Sa'ala rajulun bin Bani Mudlij. Salah seorang laki-laki dari Bani Mudlij ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Ya. Jadi orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra." Narkab, mana narkab? Narkab itu kita mengendarai. Al-bahra, laut. Bukan berarti kita mengendarai laut. Jadi kita berlayar. Ya. Ya. Inna narkabul bahra. Kami sedang dalam sebuah pelayaran wahai Rasulullah, berada di laut. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma. Dan kami hanya membawa sedikit dari air. Artinya air dari darat. Kita sekarang berada di laut. Kami hanya membawa sedikit saja air di darat. Air laut dia asin. Air darat ini air yang tawar. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma.
Fa in tawadda'na bihi atishna. Dan kalau air yang sedikit ini kami gunakan untuk berwudu, atishna, maka kami akan kehausan di laut. Kan bisa minum air laut. Nah, air laut air asin. Air asin semakin kita minum, kita semakin haus. Maka daripada air yang tawar ini digunakan untuk berwudu dan air asin digunakan untuk minum, maka mereka balik. Yang tawar digunakan untuk minum, yang asin digunakan untuk berwudu. Fa in tawadda'na bihi, dan kalau seandainya kami berwudu dengan air yang tawar ini, karena sebelumnya belum pernah ada pertanyaan tentang bagaimana kita berwudu dengan air yang asin. Atishna, maka kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri. Bolehkah bagi kami dalam keadaan seperti ini, kami bawa airnya sedikit, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Yang mana yang pertama, mungkin di dalam laut ini ada bangkainya, mungkin di dalam laut ini ada kotorannya, wahai Rasulullah. Dan air laut ini rasanya asin, dan air laut ini sudah dijemur oleh matahari, yang mungkin dalam fikih kita kenal dengan istilah musyammas, sudah terjemur matahari. Boleh atau tidak? Seharusnya Nabi gampang saja menjawab, boleh, udah cukup. Ataupun tidak boleh, itu sudah cukup. Wahai Rasulullah, boleh nggak seperti ini? Boleh. Wahai Rasulullah, boleh tidak seperti ini? Nggak boleh. Harusnya itu sudah cukup. Tapi sebagai bentuk kasih sayang Nabi, bentuk perhatian Nabi, beliau menjawab lebih dari pertanyaan. Apa yang beliau lanjutkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi tidak hanya menjawab boleh, tapi beliau memberikan lebih. Huwa at-tahuru ma'uhu, laut al-bahru, huwa, laut ini, at-tahur, bahwasanya airnya itu suci dan menyucikan. Airnya suci, ma'uhu. Walaupun dia musyammas, sudah dijemur matahari, walaupun mungkin di dalamnya ada bangkai-bangkai ikan dan sebagainya, tapi air laut ini tahur. Kalau itu sudah tahur, berarti dia sudah boleh dipakai untuk berwudu. Dan laki-laki ini bertanya bukan hanya untuk berwudu. Wahai Rasulullah, apakah boleh untuk menghilangkan hadas yang kecil ataupun untuk menghilangkan hadas yang besar? Ya, Nabi sampaikan boleh. Boleh kita untuk bersuci. Al-hillu maitatuhu. Pertanyaannya itu sekedar bolehkah berwudu ataupun tidak. Al-hillu maitatuhu, adapun bangkai-bangkainya ini tidak ditanyakan oleh laki-laki ini, tapi diberikan penjelasan yang lebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bangkai yang ada di laut itu boleh dimakan. Ikan yang sudah mati misalkan, semua yang ada di laut itu boleh dimakan. Kecuali kapal selam mungkin Ustaznya nggak boleh dimakan. Itu di laut juga, tapi nggak boleh. Pepek kapal selam. Kalau pepek boleh. Nabi memberikan begitu banyak kemudahan bagi sahabat-sahabatnya. Walaupun nanti tidak ditanyakan, wahai Rasulullah, kami membawa sedikit dari makanan. Air yang dibawa ini sedikit, boleh berwudu atau tidak dengan air laut? Oh, boleh. Dan makanan yang kami bawa juga sedikit, wahai Rasulullah. Seandainya dalam pelayaran ini makanan kami habis, ini kan belum ditanyakan. Seandainya makanan ini habis, bolehkah kami memakan sesuatu yang ada di dalam laut ini?
Maka Nabi sampaikan al-hillu maitatuhu. Ya. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada orang yang bertanya. Ini lebih dari pertanyaannya, tapi tidak terlalu banyak. Ya, tidak sampai 100 jawaban. Ya. Maka kita kembali bahwasanya orang yang salah satu ciri-ciri orang gila itu pertanyaannya 1, kemudian jawabannya 100. Ya. Kita kembali ke hadisnya. Seorang laki-laki dari Bani Mudlij itu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan. Jadi sebelum ini belum ada pertanyaan tentang hukum di laut itu. Belum pernah diajukan oleh Nabi dan para sahabat juga belum tahu. Ini pertanyaan yang pertama sekali diajukan kepada Nabi. Sementara kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh bagi kami berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW menjawab, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Artinya bangkai ikannya itu halal. Ya. Jadi boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Ya boleh. Kita pergi mancing misalkan di Pusung di Kuala, kita sewa boat, tiba-tiba kita hilang arah, kesasar, dan kita terombang-ambing di dalam laut dan sebagainya, maka boleh kita berwudu dengan air laut. Ya. Nabi SAW menjawab pertanyaan dari seorang pelaut dari Bani Mudlij tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut, bahwa airnya suci dan sah digunakan untuk berwudu, dan sah juga digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Tidak hanya berwudu, tapi juga sah digunakan untuk menghilangkan hadas yang besar. Kemudian Nabi SAW merasa kasihan kepada pelaut tersebut, jangan sampai dia mengalami kebimbangan terhadap hukum bangkai binatang laut. Karena dia yang bertanya tentang air untuk diminum, maka Nabi berpikir nanti suatu saat mereka akan butuh pertanyaan tentang makanan. Maka Nabi jelaskan. Ya. Begitu juga dengan kita misalkan. Ketika ditanyakan mungkin waktunya itu kapan sebagainya, maka perlu juga kita jelaskan barangkali tempatnya. Oh, tempat waktu di sini, tempatnya di sini. Tidak hanya waktunya, nanti dia telepon lagi, nanya lagi tempatnya di mana. Ya. Ataupun anak-anak kita, ketika dia bertanya, ya, maka perlu diberikan penjelasan yang lebih, tapi jangan terlalu banyak. 1 atau 2 hal saja yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yang menurut kita itu mereka butuh. Ya. Sementara ini adalah suatu yang biasa dia jumpai di tengah pelayarannya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya bahwa bangkai binatang laut itu halal dimakan dan halal dimanfaatkan. Sebagai tambahan atas pertanyaan itu, Nabi SAW bersabda kepadanya, halal bangkainya. Masalah bangkainya halal atau tidak itu ditanyakan atau tidak? Tidak ditanyakan. Tapi Nabi berikan penjelasan. Yang ditanyakan hanya masalah airnya saja. Oh, ini air musyammas, ini boleh dipakai atau tidak? Ya boleh. Oh, ini air mustakmal misalkan, ini boleh dipakai atau tidak? Ya boleh. Ya, ini masalah air laut. Antum pernah berwudu dengan air laut? Pernah ya? Nah, lagi di pantai, tiba-tiba mau berwudu, langsung wudu pakai air laut, kemudian sholat di atas pasir. Masya Allah, ini luar biasa. Sekali-sekali kita perlu sholat seperti itu, Ustaz. Ya. Perlu kita sholat di tempat yang terbuka. Mungkin kita gelar saja di atas tanah, di atas pasir, di malam hari atau di kapan. Itu penting.
agar kita lebih mentadabbur bagaimana Masya Allah kecilnya kita ini dan betapa besarnya Allah ini, betapa akbarnya Allah ini. Kalau di kamar itu di kamar terus gitu ya, seakan-akan kita itu besar gitu karena kamarnya kecil gitu. Tapi begitu, iya, Allahu Akbar itu nggak terasa. Allahu Akbar nggak terasa bahwa Allah itu maha besar, tidak terasa. Tapi begitu di alam luas seperti ini, ya, kita ada yang sholat di gunung, ada yang sholat di laut, yang hobi hiking itu sholat di puncak gunung, itu sholat puncak gunung, Masya Allah. Karena saya pernah, Ustaz, kami sholat subuh di puncak gunung, di samping kami ada penyembah matahari, ada di Gunung Sinai itu. Di sini penyembah matahari, di sini ada agama lain, wallahu alam. Kami di sini satu saf nunggu waktu subuh, kemudian sholat subuh, luar biasa rasanya. Kemudian tambahan dalam jawaban ini sangatlah penting karena menjelaskan kesucian air laut meskipun di dalamnya terdapat bangkai binatang laut yang mati, serta menjelaskan kehalalan bangkai tersebut. Pengetahuan terhadap perkara ini harus dimiliki oleh seorang pelaut karena terkadang kondisi yang menyebabkannya perlu memakan bangkai tersebut, baik karena pilihan kehendaknya maupun karena terpaksa. Oleh karenanya, dia boleh memakannya dan menyimpannya, dan hal ini tidak ada dosa atasnya. Ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwasanya dalam hal-hal darurat itu tubihul mahdurat. Itu kita boleh melakukan hal-hal yang dulunya mungkin haram. Itu karena darurat tertentu. Ya. Ini seorang pelayar di laut dan sebagainya. Ya. Maka Nabi sampaikan seperti ini. Kalau suatu saat mereka tidak mendapatkan ikan yang hidup yang bisa ditangkap, kemudian mereka mendapatkan bangkai ikan yang mengapung-ngapung di atas laut, ya, kalau mereka mau makan ya silakan. Ya, ini halal. Tindakan Nabi SAW ini termasuk inti kebaikan dalam metode pengajaran dan memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang mempelajari ilmu. Nah, ini contoh yang pertama dari kaidah kita. Ya saja. Kaidahnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan jawaban lebih dari pertanyaan, tapi satu ataupun dua, tidak banyak. Ya. Kalau sudah 100 itu orang gila. Contohnya apa? Contohnya ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang hukum berwudu atau bersuci dari hadas kecil dan hadas yang besar menggunakan air laut. Yang mana kita tahu bahwasanya air laut ini sudah dia musyammas, dia selalu terjemur matahari. Dan juga kita tahu bahwasanya pasti di dalam laut itu ada bangkai-bangkai ikan, pasti ada. Boleh ataupun tidak. Maka Nabi tidak hanya menjawab boleh, tapi beliau memberikan penjelasan yang lebih, bahwasanya makanannya pun itu boleh dimakan, bangkainya pun itu halal dimakan. Ya. Maka kita juga seperti itu. Ya. Dalam menjawab pertanyaan tidak pelit dalam memberikan jawaban ya ataupun tidak. Kalau kita anggap itu penting. Ini air musyammas. Air laut itu 2 kulah ataupun tidak 2 kulah? Lebih 2 kulah. Ya kan? Adapun yang di tempat-tempat kita mungkin ya di menasah-menasah, di masjid-masjid yang itu semua di situ, masya Allah. Ya. Ya. Walaupun ada ulama mazhab yang membolehkan hal yang seperti itu, tapi lebih baik untuk kita dan mungkin untuk anak-anak kita ajarkan. Kalau di situ masih ada air yang mengalir, lebih baik kita berwudu di air yang mengalir. Kalau di situ ada keran, ya sudah kita wudunya di keran, jangan di air yang di situ. Di situ orang cuci muka, di situ orang kumur dan semuanya. Banyak kan. Terlebih COVID kemarin itu, Ustaz.
COVID, itu sudah zaman COVID dan sebagainya, itu masih satu apa namanya? Bak. Satu bak itu rame-rame. Ya. Yang tadinya nggak sakit tiba-tiba jadi sakit, yang tadinya nggak pilek tiba-tiba jadi pilek dan sebagainya. Ya. Selama ada air yang mengalir, maka kita pakai air mengalir. Dan kalau air yang mengalir itu sudah tidak ada, ya, maka secara darurat kita pakai air itu, tapi kita gunakan di luar kolam bak, di luar bak tersebut. Ya. Secara hukum boleh ataupun tidak? Boleh. Ya. Imam Syafi'i mengatakan selama lebih dari 2 kulah ini tidak masalah. Ya. Baik. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari kaidah yang ke-15, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan jawaban lebih dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ini ada dalam hadis Muslim, bahwasanya Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Hajj, Babu Sihhatul Hajj As-Sabi wal Ajra Man Hajja Bihi. Juga Abu Dawud dan An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya hadis ini kita dapatkan di dalam bab sah ataupun tidak sahnya haji seseorang yang belum balik, yang masih anak-anak. Ya. Wal ajra man hajja bihi, dan pahala bagi orang-orang yang menghajikannya ataupun yang mengumrahkannya. Ini pertanyaan seputar haji, tapi juga berlaku untuk umrah. Rafa'at imra'atun sabiyan laha. Seorang wanita itu mengangkat bayinya tinggi-tinggi. Kita lihat, ini metode ini sudah pernah kita lewati. Bahwasanya ketika kita bertanya, itu langsung memberikan alat peraganya. Ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, kita membawakan alat peraganya ini. Air ini misalkan boleh diminum ataupun tidak, langsung ada airnya. Dan wanita ini mengangkat bayinya, mengangkat anaknya, wahiyya hajjatun, dan dia dalam keadaan berhaji. Faqalat, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, alihadza hajjun. Wanita ini dalam keadaan berhaji, sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian mengangkat bayinya, bertemu dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alihadza hajjun. Hadza bima'na sabiyun, alihadza sabiyyu hajjun. Ya. Apakah yang dilakukan oleh anak sekecil ini itu sudah dianggap haji ataupun tidak? Ini seperti haji torik ini. Ya. Ya. Ini haji torik ini. Alihadza hajjun ya Rasulullah. Apakah anak yang sekecil ini, yang saya bawa ini, dianggap berhaji ataupun tidak, wahai Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, na'am. Nabi menjawab, iya. Walaki ajrun. Tambahan Nabi apa? Walaki ajrun. Nabi sah-sah saja menjawab na'am, dan itu sudah selesai. Tapi beliau sampaikan walaka ajrun. Ya. Jadi di dalam ilmu balaghah itu, ya, ketika kita belajar tentang istifham, kalimat-kalimat pertanyaan, mata, hal, aina, kaifa, dan sebagainya, tujuan satu, agar orang yang bertanya itu tidak bertanya lagi. Mereka puas dengan jawaban kita, ya, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Ya. Ini barangkali kalau ditanya, kalau dijawab na'am ataupun la, maka dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Maka langsung kita jelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan yang lain. Yang harusnya Nabi jawab adalah na'am, iya. Iya. Anak yang sekecil ini apabila dia berhaji, maka hajinya sah. Ya.
tapi tidak menggugurkan kewajiban dia nanti ketika sudah besar, tidak menggugurkan kewajiban dia untuk pergi berhaji. Adapun haji yang dia lakukan itu sah. Walaki ajrun, dan bagi kalian itu yang menghajikan anak-anak, Allah berikan pahala. Sekarang kita pergi berhaji satu keluarga ini, ada orang tuanya, ada anak-anaknya, ada haji termuda usianya 8 tahun, sah hajinya. Maka bagi orang tuanya juga mendapatkan ajrun, ada pahalanya. Kita berumrah, ya, satu keluarga, dan di antara mereka ada anak yang masih 4 tahun, maka umrohnya juga sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban dia. Kita ajarkan anak-anak kita nih, Masya Allah, antum ini luar biasa. Antum luar biasa. Kita ajarkan anak-anak kita untuk salat. Sah atau tidak salatnya? Sah. Padahal usia mereka masih 6 tahun, usia mereka masih 7 tahun. Belum ada kewajiban bagi mereka untuk salat, tapi sah salatnya. Walakum ajrun, dan bagi antum yang mengajarkan ini ada ajrun, ada pahala. Ya. Maka haji seperti ini. Akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban dia ketika sudah besar, bahwasanya ketika dia mampu untuk pergi berhaji, maka dia harus berhaji. Haji yang waktu kecil itu, haji torik itu tidak menggugurkan kewajiban dia ketika sudah besar, dia wajib berhaji lagi. Kan haji seumur hidup sekali. Ya. Oh, saya usia 2 tahun sudah berhaji, berarti nanti ketika usia sudah 20 tahun sudah balik, nggak perlu berhaji lagi. Kenapa? Umur 2 tahun saya sudah haji. Enggak, itu tidak menggugurkan sebuah kewajiban, walaupun itu sah. Ya. Maka inilah yang ditanyakan oleh perempuan ini. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Walaki ajrun, dan bagimu diberikan pahala oleh Allah. Ya. Ada footnote di bawahnya. Para ulama berkata, hadis ini merupakan dalil bahwa haji anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, tetap terhitung sebagai ibadah dan diberikan pahala meskipun tidak mengeluarkan dari kewajiban haji dalam Islam. Ibadahnya dianggap sebagai tatawwu. Ya, jadi ibadahnya dianggap ibadah yang sunnah, tatawwu. Allah berikan pahala kepada anak itu dan kepada orang tuanya. Siapa nama orang tua Haji Tariq? Siapa? Beni. Itulah pokoknya. Geni. Itulah pokoknya. Iya. Jadi mereka mendapatkan pahala. Ya. Maka antum juga seperti itu. Antum ajarkan kepada anak-anak sholat, walaupun sholat itu tidak tidak menjadi kewajiban bagi mereka, tetapi sah dan antum mendapatkan pahala. Saya kadang iri kepada mereka-mereka yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak, ataupun yang mengajarkan surat Qul huwallahu ahad kepada anak-anak. Kalau antum menemukan satu orang anak belum hafal Al-Fatihah, belum hafal Qul huwallahu ahad, maka tolong ajarkan mereka. Kalau dia belum hafal Al-Fatihah, belum hafal Qul huwallahu ahad, maka tolong ajarkan mereka. Karena Al-Fatihah ini akan mereka baca sampai mereka besar. Dan Qul huwallahu ahad ini akan mereka bacakan hampir di setiap sholat mereka. Kita sholat zuhur juga kulhu, sholat asar juga kulhu, maghrib nanti kulhu lagi, besok subuh kulhu lagi. Hampir setiap sholat kita baca kulhu. Ini namanya hafiz kulhu ini. Hafiz kulhu. Maka tanyakan kepada anak, sudah hafal Al-Fatihah belum? Belum. Sini Ustaz ajarkan.
Lalu dia bacakan. Dia bisa Al-Fatihah dari kita, dan sepanjang hayatnya dia akan bacakan Al-Fatihah dan pahalanya mengalir kepada kita. Kalau orang tuanya belum mengajarkan Al-Fatihah, dan zaman sekarang banyak orang tua itu yang nggak mengajarkan Al-Fatihah. Boro-boro untuk mengajarkan anaknya, dia aja nggak bisa Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Satu lagi, Qul huwallahu ahad. Kalau anak ini belum hafal Qul hu, maka antum hafalkan. Sini, Ustazah ajarkan surat Qul huwallahu ahad. Ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah, maka hukumnya seperti ini. Ya. Anak-anak yang pergi berhaji sah atau tidak hajinya? Sah, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Dia pergi berumrah, sah umrahnya, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Dia salat, sah salatnya, dan apapun ibadah yang dia lakukan tetap sah walaupun dia belum balik. Ya. Akan tetapi Allah berikan pahala kepada mereka yang memberikan fasilitas untuk ibadah-ibadah tersebut. Ya. Yang mengajarkan haji, yang memberangkatkan haji, yang memberangkatkan umrah, yang mengajarkan salat, yang mengajarkan bacaan Al-Quran, dan sebagainya. Nabi SAW menjawab perempuan yang bertanya itu dengan jawaban yang lebih banyak dari apa yang ditanyakan. Nah, maka kita lihat di sini lebih banyak itu hanya satu ataupun dua. Ya. Di hadis yang pertama lebih banyak, beliau jawabnya satu. Yang ditanyakan tentang air, beliau tambah satu tentang makanan yang halal. Yang di sini yang ditanyakan oleh wanita itu tentang sah ataupun tidak sahnya, Nabi jawabnya sah. Lalu ditambah oleh Rasulullah, walaki ajrun. Nabi tambahkan penjelasannya, ada pahala yang Allah berikan kepadamu. Ya. Satu ataupun dua. Jadi nggak banyak. Ya. Nggak banyak. Ya. Apalagi dalam perkara agama, apalagi dalam masalah agama. Ya. Maka kita jangan menjawab lebih banyak dari, artinya lebih banyak dari pertanyaan. Soalnya satu, jawabannya sampai 10, sampai 20, diterangkan ke sana kemari dan sebagainya. Ya. Wanita itu hanya bertanya tentang haji anak kecil, lalu beliau menjawab, ya, termasuk hajinya itu sah. Lalu beliau menambahkan dengan jawaban, dan pahalanya untukmu, dan engkau juga diberikan pahala. Hal ini karena wanita tersebut adalah yang mengurusi perkara ibadah anaknya, sehingga memberikan manfaat kepadanya berupa pahala. Dengan jawaban Nabi SAW tersebut akan menjadi pendorong yang kuat bagi orang-orang yang setelah wanita itu, baik dari kalangan ibu-ibu ataupun bapak-bapak, untuk melaksanakan ibadah haji dengan baik dan mengikuti langkah dalam mengemban berbagai kesulitan, menemani anak-anak kecil untuk pergi berhaji ke Baitullah yang agung. Ya. Mudah-mudahan dengan jawaban Nabi tadi itu memberikan motivasi dan dorongan kepada ibu-ibu yang lain. Karena ini juga pertanyaan yang pertama sekali ditanyakan. Ya. Sama seperti yang awal tadi, pelaut tadi, pelayar tadi, memberikan motivasi kepada yang lain, memberikan dorongan kepada yang lain, agar yang lain ini tidak takut. Ya. Oh, nanti di dalam laut nggak bisa berwudu, nanti tidak bisa makan. Oh, ternyata sudah ada penjelasan dari Rasulullah. Ya. Maka kita juga seperti itu. Kalau kita memberikan fasilitas untuk seseorang, fasilitas untuk beribadah, maka Nabi sampaikan bagi kita juga mendapatkan pahala. Apalagi berangkat haji dan kita bawa anak kecil misalkan. Kita urus keberangkatannya, kita urus segala perlengkapannya. Ya. Sampai di sana mungkin kita gendong dan sebagainya. Ya. Maka ada pahala. Ya. Ibu halilintar itu ada pahalanya. Cuman riaknya itu yang nggak dapat. Tapi pahalanya dulu sudah dapat.
dan agar rukun Islam yang kelima yang agung ini berkesan di dalam jiwa mereka. Juga karena dengan melihat anak-anak kecil di sekitar Baitullah akan menggetarkan hati dan jiwa kita serta menyebabkan air mata menetes. Coba lihat penjelasan Rasulullah. Mayoritas ibadah haji itu dilakukan di dalam masjid-masjid gitu. Ya. Ini ibu ini bertanya. Tawaf itu dilakukan di dalam masjid. Sa'i itu di luar masjid. Ya. Dan mayoritas dilakukan di dalam Masjidil Haram. Artinya Nabi juga senang melihat bahwasanya ada anak-anak yang ada di dalam masjid. Dan Nabi katakan boleh, silahkan. Dia berhaji, silahkan. Dia beribadah, silahkan. Jadi beliau tidak melarang anak-anak ini untuk hadir di masjid. Oh, kadang kita lihat sekarang anak-anak tidak boleh masuk dan sebagainya. Boleh. Ya, tapi kita atur softnya di mana. Bahkan kadang soft anak-anak itu lebih rapi daripada soft bapak-bapak misalkan. Soft kita sendiri. Khusyuknya mereka itu lebih baik daripada khusyuknya kita di dalam sholat. Lalu kenapa harus dilarang anak-anak pergi ke masjid? Jadi ada satu masjid di kota Langsa ini, ya, mungkin kita tidak ceritakan masjid yang mana. Masjid kampung, ya, masjid kampung. Banyak anak-anak karena di sekitar itu banyak kompleknya. Banyak orang tua muda, dan banyak anak-anak kecil usia 7 tahun, usia 5 tahun, usia 10 tahun. Mereka hadir beramai-ramai ke masjid dan sholat di shaf di belakang. Ini para kakek-kakek dan orang tua tidak ikhlas ada anak-anak di belakang mereka. Akhirnya mereka usir. Anak-anak tidak boleh sholat di masjid ini, tapi anak-anak sholat di menasah yang dekat dengan masjid ini. Di situ ada masjidnya, di samping itu ada menasah. Sholat tarawih anak-anak gak boleh di sini. Sholatnya di mana? Di menasah. Ya, sholatnya di menasah. Lalu didatangkanlah imam-imam muda, para imam-imam muda, masya Allah, dengan bacaannya yang luar biasa. Setiap sholat tarawih itu luar biasa. Lambat laun, semakin lama masjid bapak-bapak itu semakin sepi, masjid anak-anak semakin ramai. Ya kan? Yang ramai masjid mana? Yang anak-anak. Dan mereka lebih rapi sholatnya, lebih teratur, lebih disiplin daripada bapak-bapak. Kemudian bapak-bapaknya ngeluh, kenapa masjid kita nggak ramai, jamaahnya cuma satu shaf, itu pun nggak sampai satu shaf. Salat tarawih yang 8 pertama satu shaf, ya, salatnya 20 rakaat, satu shaf. Begitu sampai di 8 rakaat tinggal 5 orang di belakang, tambah imam satu jadi 6 orang. Anak-anaknya kemana? Sudah pindah ke menasah. Di menasah salatnya berapa? 8 rakaat, tapi salatnya luar biasa. Nabi kita senang dengan hadirnya anak-anak ini di masjid. Lalu kenapa kita ini tidak senang? Kenapa kita usir dan sebagainya? Buatkan shaf mereka sendiri, ya. Dan seperti itu, ya. Jadi beliau sampaikan, karena dengan melihat hadirnya anak-anak di sekitar Baitullah, atau dengan melihat anak-anak yang hadir di sekitar masjid-masjid kita ini akan menggetarkan hati kita, akan menggetarkan jiwa kita, serta menyebabkan air mata ini menetes. Anak sekecil itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang sekecil itu sholat. Anak sekecil itu beribadah. Anak sekecil itu berhaji. Yang mungkin mereka jauh lebih ikhlas dari kita. Lalu bagaimana dengan kita? Maka saya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti inilah yang disampaikan oleh Nabi kita. Kaidah yang sangat singkat ini, bahwa Nabi memberikan jawaban lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, tapi tidak terlalu banyak, hanya 1 ataupun 2. Jangan dijelaskan panjang lebar, jangan merepet gitu, panjang lebar itu enggak. 1 ataupun 2.
ada orang yang bertanya tentang status air yang dipakai untuk berwudu, Nabi tambahkan satu dengan status makanan, bahwasanya makanan di dahulu itu halal. Kemudian ada yang bertanya tentang status anak yang berhaji itu sah ataupun tidak, Nabi tambahkan satu saja, bahwasanya orang yang memberikan fasilitas itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nomor 15. Satu lagi Ustaz. Nomor 16, kaidah yang ke-16 tadi, kaidah yang ke-15 bahwasanya memberikan jawaban yang lebih. Kaidah yang 16 bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan jawaban kepada selain pertanyaan yang ditanyakan. Ya. Beliau memalingkan jawaban kepada pertanyaan yang selain ditanyakan. Ini salah satu trik ini. Saya ajarkan ini. Ada Nabi ajarkan kepada kita. Bukan karena Nabi tidak tahu, tapi Nabi memalingkan satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain. Ke pertanyaan yang lain. Kalau kita ditanyakan orang dan kita tidak ingin menjawab ini, kita tidak ingin menjawab dengan alasan-alasan tertentu, kita tidak ingin menjawab pertanyaan si fulan, maka kita palingkan itu kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang dekat dengan itu, walaupun kita tidak menjawab pertanyaannya. Ya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan orang yang bertanya dari pertanyaannya untuk suatu hikmah yang sangat tinggi. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan redaksinya di sini milik Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah seorang dari sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Ya, kapan terjadi kiamat? Qala ma a'adatta laha. Kemudian Nabi menjawab dengan pertanyaan yang lain. Ma a'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Ada pertanyaan, kita tidak ingin menjawab. Ya. Kita sudah pernah jelaskan bahwasanya orang yang ditanya itu dia berhak untuk menjawab ataupun untuk tidak menjawab. Kita tidak ingin menjawab. Lalu kita balas pertanyaan tersebut dengan pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Kita tidak ingin menjawab. Misalkan kakak misalkan atau abang gitu misalnya, kapan nikah misalkan. Antum jawab nggak kapan nikah? Nggak jawab. Ini pertanyaan yang paling mengerikan setiap lebaran ini ya. Setiap lebaran. Kadang ada di perantauan itu rela nggak pulang kampung demi menghindari pertanyaan ini. Ada orang di Langsa tidak pulang ke kampungnya, kenapa? Takut nanti ditanya macam-macam. Kapan nikah? Kalau sudah nikah nanti ditanyakan kapan punya anak. Kalau sudah punya anak nanti ditanyakan kapan nambah anak. Kalau sudah punya anak 2 ditanyakan kapan nih nambah 3. Nah, pertanyaan itu tidak habis-habis. Dan kita tidak ingin menjawab. Boleh nggak kita ngambil? Boleh-boleh aja. Kapan nikah? Sama ibu ada calonnya enggak gitu? Nah, tanya aja gitu. Atau sama anak bapak boleh enggak gitu? Nah, kita nanya balik gitu. Ya. Jadi salah satu trik untuk menghindari pertanyaan seperti itu dengan memberikan pertanyaan yang baru, yang berkaitan. Ya.
ataupun kita bisa mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Maka orang ini bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah, ya. Dengan hikmah yang luar biasa, Nabi menjawab, ma a'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut. Maka kalau ada yang bertanya kepada antum kapan nikah, ya, antum harus tanyakan, sudah ada belum calonnya gitu. Dari bapak, anak ibu boleh nggak? Anak bapak boleh nggak? Saya siap ini, besok saya siap nih. Masya Allah. Tapi emasnya 4.400.000 Ustaz. Ingat ya, emasnya 4.400.000 rupiah. Kapan itu? Kemarin. Per manyam. Bayangkan ustaz-ustaz mengumpulkan 20 manyam. Berapa maharnya? 20 manyam. 20 kali 40, 4.400.000. Mati mereka nyari duit. Makanya antum kerjasamalah, bermudah-mudahlah dalam hal kerjasama, dibantu. Qala ma a'adattu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Qala anta ma'a man ahbabta. Qala, lalu beliau menjawab, ma a'adattu laha. Dia bertanya tentang kiamat tapi tidak mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi kiamat. Ini orang bertanya tentang nikah kepada kita tapi dia tidak mempersiapkan apa-apa tentang pernikahan kita. Ngapain? Ma a'adattu laha. Aku tidak mempersiapkan apa-apa min kathiri salat. Tidak banyak salat. Salat tapi tidak banyak. Artinya salatnya yang wajib-wajib saja tapi tidak ada yang sunnah. Wala saumin, saum. Ya. Puasa juga ada tapi tidak kathir, tidak banyak. Artinya puasa yang wajib-wajib saja. Wala sadaqatin, dan tidak juga sedekah. Artinya sedekah juga yang wajib-wajib saja, sedekah fitrahnya. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Faqala anta ma'a man ahbabta. Ya. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah SAW, maka engkau akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Tapi hadis ini jangan disalahpahami. Ya. Ini kita bahasnya masalah bahwasanya Nabi ketika menjawab satu pertanyaan, tapi beliau tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Lalu beliau alihkan dengan pertanyaan yang lain. Ya, beliau alihkan dengan pertanyaan yang lain. Di dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memalingkan dari pertanyaan tentang waktu terjadinya kiamat, yang mana hanya Allah saja yang mengetahuinya, kepada perkara lain yang lebih dia perlukan dan lebih dia utamakan manfaat baginya, yaitu persiapan berupa amal saleh untuk menghadapi hari kiamat. Beliau bersabda, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Orang itu menjawab, cinta Allah dan Rasulnya. Lantas beliau bersabda, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ya. Hadis ini itu beliau untuk menghindari pertanyaan mata sa'ah. Ya. Kapan terjadinya kiamat? Yang dengan hikmah yang luar biasa, dengan ilmu Allah yang sangat luas, Allah tidak berikan ilmu tersebut kepada siapapun, ya. Kepada orang yang paling dekat sekalipun, bahkan kepada malaikat Jibril ataupun kepada Rasulullah SAW. Hanya dikabarkan terjadi di hari Jumat, tapi nggak tahu Jumatnya Jumat kapan. Bisa jadi Jumat depan, bisa jadi Jumat tahun depan, bisa di Jumat dan seterusnya. Tidak tahu pastinya kapan. Li hikmah.
ada hikmahnya. Kemudian kita dengan sangat sempitnya pikiran kita ini, dengan sempitnya ilmu kita ini, kita tidak bisa menilai luasnya hikmah Allah. Ya. Jangan menilai hikmahnya Allah yang sangat luas dengan pikiran kita yang sangat sempit. Termasuk hikmah dirahasiakannya hari kiamat. Maka hal ini tidak mudah Nabi itu terjadi kepada orang yang bertanya. Maka beliau alihkan kepada hal yang lain. Apa beliau jawab? Anta ma'aman ahbabta. Jangan dijadikan, oh ya sudah, kita tidak perlu salat sunnah, kita tidak perlu puasa sunnah, kita tidak perlu sedekah yang sunnah, cukup kita mencintai Rasulullah. Nah, ini kan sering seperti ini. Cukup dengan mencintai Rasulullah kita sudah masuk surga. Cukup dengan mencintai Rasulullah kita sudah dapat jaminan ini segala macam, tanpa kita harus beramal, tanpa harus lelah kita untuk beramal. Sehingga muncul orang-orang yang meremehkan kebaikan, yang merendahkan satu amal kebaikan. Dia akan meremehkan salat, akan merendahkan sedekah, akan merendahkan puasa. Kenapa? Diangkatlah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oh, kita salawatan ini terus, setiap hari salawatan, kita cinta kepada Rasulullah dan sebagainya. Salat yang nggak ada, puasanya nggak ada dan sebagainya. Cukup dengan cinta Rasulullah. Ini jangan disalah paham. Ya. Maka Nabi sendiri yang orang yang kita semua cinta pada Nabi. Ada yang tidak cinta pada Nabi? Nggak ada. Kita semua cinta pada Rasulullah. Ya. Akan tetapi Rasulullah yang kita cintai juga tidak senang kalau kita hanya beribadah yang wajib-wajibnya saja, sholat yang wajib-wajibnya saja, puasa yang wajib-wajibnya saja, dan sebagainya. Beliau saja nggak senang. Ya. Maka ini jangan dijadikan alasan untuk terus kita bersalawat, kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lain. Kita butuh untuk beramal. Ya. Kita butuh untuk menghargai sebuah amalan itu, walaupun itu kecil. Nabi SAW juga menambahkan jawaban bahwa manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia jadikan teman dan yang dia cintai. Dalam hadis ini juga terkandung penjelasan kepada manusia dan peringatan agar tidak menjadikan orang yang tidak baik sebagai teman, karena dia akan bersamanya kelak di akhirat sebagaimana keadaannya sekarang. Metode memalingkan pertanyaan ini disebut dengan metode ahli hikmah. Nah, ini ahli hikmah. Kita tahu nih si anak ini pertanyaannya mau kemana ini. Kita tahu si anak ini dia butuhnya apa. Yaitu pertanyaan memperoleh jawaban bukan yang dia inginkan, tetapi jawaban yang penting bagi dia, atau lebih penting dari apa yang dia tanyakan, atau lebih bermanfaat baginya. Termasuk dalam metode ini, oh itu sudah yang bermanfaat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu trik bagi antum untuk tidak menjawab pertanyaan orang adalah dengan mengajukan pertanyaan yang baru yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ini ahli hikmah. Makanya antum kalau ada yang kadang kita bertanya kepada orang lain, orang itu balik nanya kepada kita. Betul nggak Ustaz ini? Betul ya? Betul nggak Ustazah? Betul ya. Jadi ada penelitian mengatakan bahwasanya perempuan itu kalau ditanyakan satu pertanyaan kepada dia akan balas dengan pertanyaan yang lain. Antum tanyakan satu pertanyaan, dia nanya balik gitu. Berarti yang tahu trik seperti ini itu hanyalah ahli hikmah. Orang-orang yang tahu akan hikmah. Luar biasa. Jadi perasaannya itu jauh ke depan bisa. Maka itulah yang hari ini bisa kita pelajari, bahwasanya ada dua metode yang Nabi ajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, dan ini bisa juga kita amalkan ataupun kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, bahwasanya dalam menjawab pertanyaan, Nabi terkadang menjawab lebih dari pertanyaannya satu ataupun dua, dan contoh-contohnya sudah dijelaskan. Dan metode yang 16 itu bahwasanya Nabi kadang menjawab pertanyaan orang itu dengan mengalihkan kepada
pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, boleh dialihkan ke pertanyaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah jam 9 dan mungkin nanti kita lanjutkan dengan bahasa Arab. Kita istirahat dulu sebentar, sekitar 5 menit ya, biar kita fresh ini otak kita ini lagi ya. Dan kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.